Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu tentunya banyak dari teman-teman yang sudah mendengar atau mungkin melihat podcast ya, obrolan antara Bambang Wijoyanto dengan Sudirman Said ya, yang memang di situ di podcast tersebut kita denger yuk sebentar ya. Sangat terbuka. Ya sudah, kalau Pak Ahy mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Pak Mas Ahy yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Jadi kalau ini apresiasi kita pada Demokrat ya. Kalau yang dicari adalah sekedar status atau pengen maju semata-mata jadi capres atau cawapres, Ini informasinya gile banget. Oke, tadi ya sekilas tuh ya. Jadi di sini Sudirman Said dalam wawancaranya dengan Bambang Wijoyanto itu mengutarakan bahwasanya beliau memberikan informasi kepada Bambang Wijoyanto bahwasanya ternyata beberapa waktu yang lalu selama dalam proses menuju Pilpres 2024 ini ada pendekatan dari pihak-pihak tertentu, partai-partai tertentu, tentunya ke pihak Partai Demokrat. Yang tentunya di sini yang pendekatannya adalah mendekati elit Partai Demokrat dan juga sekaligus pemimpin Partai Demokrat, yaitu AHY ya. Sempat diutarakan oleh Sudirman Said bahwasanya tawarannya juga sangat menggiurkan. Di situ ditawarkan posisi kalau memang mau jadi cawapres gitu kan, posisinya AHY bisa masuk menjadi cawapres ataupun atau mungkin dibalik katanya tadi kan, AHY sebagai capresnya dan dari partai yang melakukan pendekatan tersebut menjadi cawapresnya, beserta juga dengan janji-janji dana-dana untuk kampanye nanti ya. Ini tawarannya betul-betul sangat menggiurkan teman-teman ya, tapi dengan tentunya ada konsekuensinya gitu kan. Tentunya dengan begitu Partai Demokrat tentunya memisahkan diri, lepas dari koalisi perubahan, sehingga pencalonan Anies Baswedan ketika salah satu partai dari pengusung Anies Baswedan yang tergabung dalam koalisi perubahan itu kemudian terpisah, tentunya akan gagal ya teman-teman. Nah, itulah kemudian timbul kemudian spekulasi adanya upaya-upaya untuk penjegalan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Nah, terlepas dari itu saya yakin ya Partai Demokrat, Partai Nasdem tuh saat ini yakin saya sangat solid sekali, karena memang mereka memiliki chemistry yang sama dan mereka juga mengalami pressure yang sama, begitupun dengan Anies Baswedan, sehingga saya yakin keimanan mereka juga nggak akan terganggu oleh pendekatan-pendekatan tersebut, dan itu saya anggap sebagai apresiasi pada spesial pada Partai Demokrat dari para simpatisan dan pendukung Anies Baswedan. Begitupun kalau Partai Keadilan kita udah tahu sendiri lah, pastinya memiliki loyalitas yang tinggi ya gitu kan. Terlepas dari itu teman-teman, saya yang menjadi pertanyaan besar dari saya gitu kan, mengapa gitu kan kalau Anies Baswedan itu berdasarkan survei yang dilakukan para lembaga survei kan, beberapa bulan belakangan ini selalu posisinya nomor 3 ya teman-teman, di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo gitu kan. Dikatakan juga Anies Baswedan itu juga cuman bisanya banyak bicara dan nggak bisa kerja segala macem lah gitu kan, nggak populer gitu, nggak ada yang milih, siapa yang mau milih gitu kan. Terus nggak, surveinya juga selalu nomor 3, tapi kenapa gitu kan. Faktanya seperti ya, ketika apa yang dinyatakan dari Bapak Sudirman Said tadi di podcast saya dengan Bambang Wijoyanto, kalau itu benar adanya, sepertinya ada salah satu big question ya, ada pertanyaan besar bahkan di pikiran saya sendiri ya, sebagai seorang simpatisan Anies Baswedan, itu ada apa sih sama Anies Baswedan gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga
pastinya juga yang pemirsa penonton di rumah juga pastinya bertanya-tanya apa sih gitu kan, sedemikian berbahayanya kah Anies Baswedan nanti kalau kemudian ikut nyapres gitu kan, dan kemudian sampai kepilih jadi presiden di 2024 nanti. Sebetulnya kayaknya memang ketakutannya berlebihan kalau menurut saya. Fobia terhadap Anies Baswedan itu berlebihan karena memang sampai dengan saat ini memang gencar ya serangan bergelombang dari media-media tertentu, pihak-pihak tertentu di media sosial yang memang bergelombang terus arahannya ke Anies Baswedan gitu kan. Seperti kita lihat kan memang isu-isu yang berbau sara juga muncul ya, sepertinya dikatakan bahwa Anies Baswedan itu keturunan non pribumi segala macam kan, intoleran itu terus ya dikupas itu terus kan, non pribumi intoleran. Terus kemudian terakhir itu agennya Amerika gitu kan, bahkan terakhir agennya Yahudi gitu, agen Barat gitu kan, yang terus menerus yang sebetulnya juga malah kontradiktif kan. Yang satu bilang dia intoleran dekat dengan organisasi Islam garis keras, satu pihak kemudian menyatakan bahwasanya Anies Baswedan itu agen Barat, agen Yahudi. Sebetulnya malah semakin bingung juga gitu kan yang nonton gitu kan, penikmat-penikmat yang serangan-serangan ke Anies Baswedan. Harusnya kalau mereka berpikir cerdas, berpikir terbuka, open mind, pastinya semakin ya pastinya ngerti lah kalau itu kontradiktif gitu kan. Dari mana ceritanya kemudian dekat dengan organisasi Islam garis keras, kemudian di satu sisi lagi dikatakan anteknya Yahudi segala macam. Ini yang seperti ini sebetulnya perlu akal sehat, open mind gitu kan. Sepertinya mereka yang menyerang Anies Baswedan pun semakin panik, semakin menyerangnya itu nggak terkoordinasi gitu kan, segala macam cara digunakan. Kemudian tambah saya yakin lagi ketika melihat podcast ya Bambang Wijoyanto dengan Sudirman Said gitu kan, memang kemudian ada upaya-upaya memang kalau kemudian tertarik ya alhamdulillah. Sepertinya pihak Demokrat insya Allah tidak tertarik, apalagi sekarang mereka dalam pressure ya, tekanan. Saya juga nggak tahu kalau kemudian tekanan-tekanan itu, pressure tersebut untuk menjadikan posisi tawar tersebut terjadi ya. Tapi insya Allah saya yakin dengan bantuan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sepertinya insya Allah Anies Baswedan mereka tetap keimanannya kokoh dan nggak tergoda oleh pihak-pihak luar gitu kan, untuk melepaskan diri dari koalisi yang mengusung Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 nanti sampai bulan Oktober teman-teman. Dan saya pun minta bantuan doa dari teman-teman itu agar Anies Baswedan selalu dalam lindungan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga jalannya lempang teman-teman. Nah yang jadi pertanyaan memang dari tadi itu mungkin ada teman-teman yang di rumah bisa memberikan analisa dan komentar. Kayaknya memang seperti tokoh yang sangat danger. Kalau kayak striker itu mungkin strikernya yang berbahaya ya, sekelas Dimitar Berbatov atau kemudian Wayne Rooney kan, sehingga terpaksa back lawan ataupun palang pintu lawan berusaha melakukan tackle keras gitu kan. Bahkan tackle-nya juga saya pikir sangat berbahaya gitu kan, diving tackle dilakukan. Sepertinya Anies Baswedan ini kalau saya pikir ya seperti seorang striker yang keras, yang berbahaya ya, sekelas Dimitar Berbatov atau Wayne Rooney. Nah ini saya nggak ngerti, kalau ini kan cerita analoginya di sepak bola, kenapa sebagian besar gitu kan sebegitunya usaha dilakukan sedemikian kuatnya untuk sepertinya untuk agar Anies Baswedan itu nggak jadi maju di Pilpres 2024. Toh kalaupun dia maju kan sebetulnya juga kalau surveinya nomor 3 gitu kan, dan dikatakan juga yang milih juga nggak bakal ada gitu kan, dia itu sebetulnya kan nggak perlu gitu kan sampai sedemikian keras ya kan, cukup dengan serangan yang bergelombang di media sosial juga cukup mungkin kan, mau ikut juga nggak masalah atau tertinggal jauh gitu kan, bukan lawan yang setimbang untuk Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo gitu kan. Tapi tampaknya pihak lawan memang pihak-pihak tertentu tersebut memang menginginkan mengamankan ya, jangan sampai memang kemudian lolos nyalon, karena mereka saya yakin juga udah menghitung prediksi mereka juga nggak sembarangan pastinya juga kalau Anies Baswedan ikut gitu kan, karena kita tahu kan suara Anies Baswedan tuh sampai sekarang saya yakin nggak ada yang bisa mengukur kekuatannya, karena memang pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 kemarin juga kita lihat bisa dari perolehan suara Partai Gerindra di pemilu 2019 kemarin nomor 2
Nah, kita nggak tahu profil pemilih mereka. Yang jelas sebagian besar dari pemilih mereka pasca pemilu 2019 itu mereka sempat ya gesekan keras, karena mereka juga tampaknya militan dan loyalitasnya tinggi, berjuang habis-habisan gitu kan waktu itu untuk memperjuangkan Prabowo Subianto sampai kemudian terjadi korban jiwa, tapi kemudian merasa ditinggalkan oleh Prabowo Subianto yang kemudian bergabung dengan koalisi pemerintahan gitu kan. Saya yakin jumlahnya nggak terukur itu, dan kita nggak tahu itu kan. Kita bisa lihat nanti kalau sudah pemilu di Pilpres 2024 nanti. Tapi yang jelas tampaknya sosok Anies Baswedan itu betul-betul suatu sosok seperti seorang striker yang memang menakutkan back lawan gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih kenapa. Saya sendiri pun sering bikin konten tentang Anies Baswedan, sampai sekarang juga saya nggak ngerti. Logika akal saya pun saya nggak ngerti gitu kan. Kenapa sepertinya Anies Baswedan itu seperti apa ya? Black cow gitu kan. Dari betul-betul dia ini di antara sapi-sapi yang putih, dia sapi yang hitam yang memang harus disingkirkan sepertinya di mata lawan-lawan politiknya atau orang-orang yang memang berseberangan dengan Anies Baswedan. Tapi kan kita sampai sekarang nggak tahu kenapa alasannya gitu kan. Alasannya kenapa? Kalau cuman kemudian sekedar ketidakberlanjutan agenda pembangunan yang dilakukan, yang sudah di start dimulai dari Presiden Jokowi, saya rasa enggak, karena Anies Baswedan sendiri juga sudah mengemukakan bahwasanya jawabannya singkat, kalau itu undang-undang siapapun presidennya nanti wajib untuk melanjutkan, untuk meneruskan gitu. Nggak ada lagi alasan untuk nggak meneruskan, artinya memang itu udah close ya. Cuman saya nggak ngerti ya, mungkin banyak spekulasi yang beredar bahwasanya Anies Baswedan ini, ketika saya lihat di beberapa podcast di media sosial, tampaknya ketika menjadi gubernur DKI pun agak susah ya untuk diintervensi dari pihak-pihak luar gitu kan. Utamanya kalau urusan-urusan untuk proyek segala macam itu sepertinya agak susah, orangnya sepertinya ramah, tamah, terus kemudian sopan santun, tapi sepertinya ketika untuk diintervensi dia kayaknya agak alot gitu kan. Dan posisinya juga sekarang dia kuat, dia bukan kader partai gitu kan, bukan anggota partai, tapi kemudian beliau ditawari ya gitu kan. Nah, ini posisinya juga kuat gitu kan. Nah, kita nggak tahu gitu kan, tapi yang jelas banyak pihak yang memang sekarang berusaha sekuat tenaga. Bahkan saya juga berspekulasi, beranalisa, mungkin saja pihak-pihak tersebut juga bahkan bukan dari tokoh-tokoh ataupun simpatisan daripada capres-capres yang akan berlaga nanti gitu. Kita nggak tahu, mungkin pihak-pihak luar gitu kan, pihak-pihak luar yang di luar kepartaian pastinya, yang memiliki kepentingan di negara kita ini gitu kan. Nah, itu teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya berharap selalu gitu kan, ketika ada gelombang-gelombang serangan, maksudnya gelombang serangan itu lihat media sosial, ya kita berusaha membantu lah. Kayak saya sekarang bikin channel, bikin konten gitu kan, karena memang gelombang serangan yang ditiupkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Anies Baswedan, tentunya dengan pembiayaan yang besar, dengan orang-orang yang pintar, lihai untuk berkomunikasi gitu kan, sepertinya menghantam mental gitu kan, dimaksudkan untuk menghantam mental ataupun psikologi daripada simpatisan pengikut Anies Baswedan. Oleh karena itu saya pun selalu mengajak teman-teman untuk selalu kuat bertemu, berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai seputaran perpolitikan di sini, agar walaupun kita orang awam, tapi kalau masalah politik jangan awam-awam banget gitu kan, karena memang nanti juga siapapun yang terpilih, ketika yang terpilih juga bukan orang yang tepat, tentunya kita sebagai rakyat kecil yang akan terkena imbasnya. Oke gitu teman-teman, ini obrolan kita di sore hari ini. Dan teman-teman kalau ada analisanya kenapa kemudian sampai sebegitu kuatnya ya pendekatan usaha-usaha untuk sepertinya untuk menggagalkan pencalonan Anies Baswedan gitu kan. Bayangkan kalau kemudian tadi yang dikatakan oleh Bapak Sudirman Said ke Bambang Wijoyanto itu benar, dan kemudian Partai Demokrat tertarik gitu kan. Siapa yang nggak tertarik gitu kan, kemudian jadi capres. Ini kan tujuan utama salah satu partai politik, strategi utama partai politik gitu kan, sampai kemudian ketersediaan dana semua dijamin gitu kan. Kalau sampai tertarik tentunya gagal lah gitu kan, kalau cuma dua partai antara Nasdem dan Partai Keadilan. Terus terang apapun sekarang kondisi Partai Demokrat, saya dalam hal tersebut memberikan apresiasi khusus pada Partai Demokrat ya.
dalam komitmennya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Oke, gitu teman-teman. Kalau teman-teman kemudian ada analisa yang berbeda dengan saya, teman-teman silahkan komen di video saya ini untuk kita bahasan, kita ngobrol-ngobrol bareng. Gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Omah Kayu, Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.